yakin gitu ya. Karena pasti kalau ingin belajar yang positif, kesepakatan pertama yang penting adalah respect satu sama lain, menghormati satu sama lain. Sehingga kalau ada yang jawab sesilih apapun, sebodoh apapun, sekocak apapun jawabannya, ya kita bukan ngeledek gitu sebenarnya. Kalaupun setelah itu ternyata ada kecenderungan ngeledek, namanya anak itu langsung ada ketawa-ketawa jawabannya gitu. Karena kesepakatan bersamanya adalah hormati temanmu, itu ya berarti kemudian harus oke, kita kan kesepakatan bersamanya ini ya, ini toolsnya, ini alatnya. Tadi tuh kira-kira kamu menghormati nggak teman kamu gitu. Kalau enggak berarti we have to say sorry misalnya. Atau kita lakukan hal lain yang lebih positif. Jadi kalau kita ngomong yang namanya iklim belajar, itu alatnya adalah kesepakatan bersama di setiap kelas. Dan kesepakatan bersama itu nggak cuma dibuat di awal kelas, tapi digunakan terus untuk dalam tanda kutip memandu murid-murid dalam berbagai perilaku-perilaku yang mengarah ke bullying. Nah, terkait sama pertanyaan ibu untuk anak yang nggak mau masuk, selalu dalam seminggu ada satu hari yang masuk. Harinya khusus nggak bu? Nggak tentu. Udah pernah ditanya? Apa jawabannya? Kadang jawabannya itu terlambat, takut terlambat, satu. Kemudian ini yang saya pernah tanyakan. Lalu yang kedua, tidak sempat sarapan, dua. Kalau itu sudah pernah dikomunikasikan ke orang tuanya. Kadang memang kebetulan orang tuanya orang tua tunggal. Jadi biasanya ibunya pergi duluan, baru anaknya ke sekolah, seperti itu. Jadi kemudian yang ketiga, biasanya malas. Hanya itu jawabannya. Dari yang diwawancara dipakainya ya. Iya. Kelas berapa nih ya? Sekarang kelas 6. Kejadiannya itu di kelas 5 kemarin. Ya. Sekarang begitu lagi nggak tahu. Kalau sebulan ini selama sekolah masih ada, masih sekitar 3 hari lah sekitar. Nilainya bagus? Bagus sekali malah. Ya, sikapnya bagus. Oke, nah itu kuncinya. Nilainya bagus gitu ya sebenarnya. Kalau saya terus terang, saya ada termasuk orang tua yang kalau anaknya bilang, aku boleh bolos nggak hari ini? Aku bilang, kenapa? Tugas aku banyak banget yang belum selesai. Oke, tapi aku nggak akan ngomong sama wali kelas kamu ya, cari alasan sendiri. Aku bilang gitu. Itu adalah cara belajarnya murid-murid dalam meregulasi diri. Tugasku udah banyak banget nih, kayak kita tiba-tiba deadline banyak terus kita bolos kantor. Dilakukan nggak gitu kan? Tiba-tiba sakit gitu ya, tiba-tiba ambil cuti gitu, karena kerjaan gue banyak banget gitu sebenarnya. Itu adalah kemampuan anak lagi belajar buat regulasi diri. Dan kalau ada situasi-situasi khusus yang kita tahu, orang tua tunggal gitu ya, itu tuh memang kita nggak pernah tahu struggle-nya kayak apa gitu. Sehingga tadi yang saya tanya ujungnya adalah nilainya bagus apa enggak. Nah kalau nilainya ternyata oke, percayalah bahwa itu adalah cara dia untuk mengatasi apapun yang sedang terjadi dalam turbulensi keluarganya. Yang harus Bapak Ibu lakukan sama anak itu adalah apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa kami bantu. Karena mungkin isunya bukan isu kemampuan, isunya bukan isu potensi atau kognisi, tapi isu emosional. Kalau punya orang tua tunggal tuh kadang-kadang orang tuanya tuh butuh pendampingan emosional yang lebih dari anaknya. Dan itu mungkin bikin dia capek. Gitu. Itu mungkin males is just apa ya? Biar cepet aja nih gue jawabnya males gitu misalnya gitu yang jujur. Aduh males banget, ngantuk banget kan dia nggak tahu, kita nggak tahu misalnya malam apa ibunya atau ayahnya misalnya nangis, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi tadi kata kuncinya yang penting sekolah tahu apa sih turbulensi keluarganya, dan kata pertama adalah apa yang bisa kami bantu. Gitu ya Bu. Semoga terjawab ya. Terima kasih, boleh kita beri tepuk tangan.